SMK bisa, SMK hebat, sayembara, juara, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia merupakan ajang bergengsi untuk menggali potensi diri, menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, serta menciptakan entrepreneur sejati. Produk-produk hasil sayembara digadang-gadang menjadi produk unggulan daerah masing-masing peserta. Sayembara membentuk pribadi yang tangguh dan unggul. Be the winner, be the best, be the champion. Inilah para juara sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia tahun 2021. Madura memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan dikelilingi lautan yang luas dan indah, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang ada di dalamnya. Dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar dan menjanjikan, menjadikan kabupaten ini sebagai barometer tolak ukur kemajuan Madura. Setujukah Anda jika SMK kami membantu memperbaiki generasi mereka menjadi entrepreneur dan generasi ahli dalam pengolahan hasil perikanan? SMK kami berada di dekat TPI Brenta Pesisir yang masyarakatnya 99% merupakan nelayan dan pelaku perikanan, sehingga menjadikan SMK kami memiliki peluang yang sangat baik dalam dunia pengolahan. SMK bisa, SMK hebat, KKSI prestasi, vokasi menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari SMKN 1 Telanakan Kabupaten Pamekasan, saya sebagai guru pembimbing Soekarno Hidayat Soleh dan anak-anak kami yang akan melaksanakan tugas dari KKSI, maka perkenankan kami untuk memulai tugas yang sudah diberikan dalam pembuatan nugget ikan sugu. Prosedur kerja dari pembuatan nugget ikan kita sudah ada di sini. Ada mulai dari penyiangan ikan segar, pencucian ikan segar, pemfiletan, terus penggilingan daging, penambahan garam dengan pengadukan pelan-pelan, dan pencampuran bumbu. Setelah itu dicampur dengan tepung terigu dan tepung panir dicampur, kemudian dilanjutkan dengan pencetakan. Boleh melakukan pengukusan atau dilangsung dengan dicelupkan pada butter atau putih telur, kemudian diguling-gulingkan pada tepung panir. Setelah itu dilakukan penggorengan atau langsung masuk ke pendingin. Jadi bentuknya setelah pelabelan jadilah frozen food. Baik, ikan yang akan kita pakai adalah ikan fugu. Ikan fugu ini bisa dikatakan beracun, tapi dengan pengolahan yang baik maka ikan ini menjadi tidak beracun. Insya Allah teman adik-adik kelas ini, anak-anak kami bisa mengolahnya dengan baik. Nah, ciri-ciri ikan yang segar kita bisa lihat. Yang pertama, matanya cerah, bening ya, bening. Yang kedua, jika daging ditekan dia cepat kembali. Yang ketiga, baunya masih amis. Yang keempat, jika dibuka insang ini merah cerah, seperti itu. Kita akan lanjutkan pada proses pemfiletan ikan. Baik, sekarang kita akan melakukan proses pemfiletan ikan. Sebelum kita melakukan proses pemfiletan ikan, mari kita lihat bahan-bahan mulai dari ikan sampai peralatan sampai ke belakang.
ikan filet sudah kita selesaikan dari ikan fugu tadi, dagingnya sudah kita kumpulkan. Dan di sini ada kulit, contoh kulit. Kulit ini nanti kita akan buat rambak kulit ikan fugu. Mulailah kita mencetak daging lumat yang sudah dikasih bumbu dan tepung. Kita menggunakan kuning telur atau larutan better. Nah, kalau larutan better kita nggak perlu kuning telur. Dalam pembuatan nugget ini kita bisa melakukan setelah cetak itu pengukusan, baru melakukan dengan pemberian tepung panir. Tapi di sini kita tidak melakukan pengukusan, kita langsung dengan tepung panir. Dua metode itu monggo dipilih. Pemanfaatan limbah, proses pembuatan kerupuk rambak atau kulit ikan fugu. Pemanfaatan limbah, proses pembuatan tepung tulang ikan fugu. Pemanfaatan limbah, proses pembuatan petis menjadi sambal petis atau samtis ikan fugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasarkan produk kita di sekolah kepada Dewan Guru, siswa dan siswi, bazar sekolah, dan Dharma Wanita sekolah. Sekarang kita akan menuju ke ruang guru. SMK bisa, Akademi prestasi, yes!
Ini nanti bisa dipajang di sini ya. Enak? Pas? Ya? Mbak Ella sudah saya coba. Kerupuk susunya enak, gurih, krenyes, terus yang santan susunya juga enak, pas. Jadi silahkan bisa coba di sini ya. Saya akan menerima waktu. Halo sahabat Skansanesia, kami tim Sayembara Kreatif Siswa SMK Indonesia Topik Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Mau tahu keseruan kami? Ikutin terus videonya ya! Ikan lele merupakan ikan yang cukup mudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan lele kaya akan omega 3, vitamin B12, lemak sehat, dan mineral. Keberadaan azolla di Banjarnegara cukup melimpah dan memiliki banyak kandungan seperti protein, asam amino esensial, dan beta-karotin. Ciri-ciri ikan segar, matanya berwarna cerah, organ tubuhnya lengkap,
Kulitnya cemerlang dan tekstur ikan elastis saat ditekan dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah proses menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, merica, dan bahan lainnya. Azolla dibersihkan di air yang mengalir. Direbus di air mendidih, lalu dicuci kembali di air yang mengalir. Haluskan azolla dan beri sedikit air untuk mempermudah proses penghalusan. Giling daging bersama putih telur dan bumbu yang sudah dihaluskan. Campurkan tepung sagu ke dalam adonan gilingan daging, tepung terigu, potongan wortel, dan bahan-bahan lainnya. Lalu aduk hingga adonan homogen dan tercampur dengan merata. Masukkan semua adonan ke dalam cetakan dan kukus selama 15 menit. Dalam proses pembaluran, adonan nugget dibaluri dengan kocokan telur, terigu. Setelah itu baru dibaluri dengan tepung panir. Kami menyediakan produk frozen food. Produk frozen food dengan packaging yang menarik bisa dijadikan oleh-oleh dan siap dikirim ke seluruh Indonesia. Nugget dan steak digoreng di minyak yang panas selama 3-5 menit dan disajikan sesuai dengan selera masing-masing ya. Saus yang kami gunakan adalah saus racikan sendiri. Untuk penjualan offline, kami menjual pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka dan menitipkannya ke beberapa toko. Penjualan online melalui sosial media, kami menggunakan WhatsApp dan Instagram. Jangan lupa order di skafiseri_kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Halo sahabat SMK, selamat datang di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan area perbukitan kapur dan hutan jati. Kegiatan perikanan di Kabupaten Blora merupakan perikanan air tawar, karena Kabupaten Blora jauh dari laut ataupun tambak. Setelah mengikuti camp kreatif siswa SMK Indonesia tahun 2021 kategori teknologi pengolahan hasil perikanan, semakin memberikan wawasan kepada kami sebagai siswa tata boga
untuk berkreasi menggunakan bahan baku ikan. Saat KKSI Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2021, kita mengolah ikan nila menjadi nugget dengan varian rasa yaitu original, mozzarella, dan spicy. Sayembara KKSI tahun 2021, kita masih menggunakan ikan nila sebagai bahan baku. Mengapa kita menggunakan ikan nila? Karena ikan tersebut mudah untuk diperoleh dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Blora. Di sayembara KKSI, kita akan mengolah ikan nila menjadi fish and tart dan frozen rainbow dumpling. Diharapkan bisa menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Blora. Tart merupakan kombinasi daging ikan nila dengan menggunakan kulit puff pastry. Tekstur rasa kulit puff yang lembut ditambah dengan cacahan daging ikan nila yang dibuat dengan menggunakan bumbu rendang dan di atas diberi taburan cheese atau keju akan semakin menambah cita rasa dan mempercantik tampilan. Fish and tart biasa dijual dalam bentuk siap saji dan frozen. Apabila dijual dalam bentuk frozen, kita hanya tinggal meletakkan fish and tart frozen dalam oven maupun microwave. Selain fish and tart, kita juga membuat frozen rainbow dumpling dengan menggunakan pewarna dari bahan alami seperti kubis ungu untuk warna ungu, buah bit dicampur dengan wortel untuk warna merah, sawi untuk warna hijau, dan bunga telang untuk warna biru. Frozen rainbow dumpling ini dilengkapi dengan saus asam manis yang dijamin makin maknyus saat menyantapnya. Sedangkan untuk limbah ikan nila, kita mengolah duri ikan nila menjadi olahan dendeng duri yang mengkombinasikan dengan daging imitasi untuk diet vegetarian golongan pescatarian.
Sedangkan untuk limbah ikan nila, kali ini kita olah menjadi NecoFood, yaitu pakan basah kucing, sehingga tidak ada bahan yang terbuang dari olahan ikan nila ini. NecoFood dibuat dengan menghancurkan duri ikan nila dengan ditambah bahan gelatin. Pakan basah kucing ini terbukti sangat disukai oleh kucing. Untuk pemasaran, kita tetap menggunakan metode online dan offline. Pemasaran online kita menggunakan aplikasi Tokoku, Instagram Tata Boga, Instagram Sekolah, Story WhatsApp, dan Facebook. Sedangkan untuk pemasaran offline, kita tetap pasarkan ke toko rekanan. Terima kasih Sayembara KKSI Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 2021 yang telah memberikan kesempatan kita untuk berinovasi dan berkarya di masa pandemi. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sayembara Kompetensi Siswa SMK Indonesia tahun 2021, SMK Negeri Darul Ulum Muncar, Banyuwangi. Hal yang menjadi latar belakang kami membuat produk ini adalah wilayah Pelabuhan Muncar sebagai penghasil komoditas perikanan yang melimpah. Salah satunya adalah ikan pogot. Serta Kabupaten Banyuwangi merupakan penghasil buah naga terbesar, sehingga kami berusaha memanfaatkan bahan tersebut agar dapat meningkatkan nilai tambah. Pada proses pembuatan produk ini, diawali dengan membuat tepung ikan pogot dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu 1. Persiapan alat dan bahan. 2. Ikan sebesar 500 gram, dibuang isi perut dan dicuci. Dilanjutkan, penggilingan daging menggunakan chopper sehingga menjadi bubur mentah ikan. Lalu, dilakukan proses pengukusan selama 1 jam dan menjadi bubur ikan matang. Proses selanjutnya adalah pemerasan dengan menggunakan kain. Setelah itu, dilakukan proses pengeringan menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 90 menit. Dan digiling menggunakan blender, serta dilakukan proses pengayaan, dan jadilah tepung ikan. Proses selanjutnya yaitu pembuatan pink biskuit dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Dua, pencampuran serta pengocokan gula halus dan telur menggunakan mixer hingga warna menjadi putih. Tiga, penambahan minyak serta mentega
4. Penambahan tepung ikan serta pewarna alami buah naga dan diikuti dengan penambahan vanili. 5. Pencampuran semua tepung dalam wadah tertentu dan dilakukan proses pengayakan. 6. Penambahan tepung sedikit demi sedikit pada adonan basah yang sudah disiapkan. 7. Pencetakan biskuit sesuai selera. 8. Penambahan choco chip, trimit maupun selai pada pink biskuit. 9. Pengovenan hingga biskuit menjadi matang. 10. Penirisan. 11. Pengemasan serta pelabelan. Proses pemasaran pink biskuit ini dilakukan secara online maupun offline. Secara online dengan menggunakan WhatsApp, Facebook, serta Instagram. Sedangkan media offline, kami menitipkan atau barang konsinyasi pada toko-toko sekitar wilayah Banyuwangi. Kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Temanggung dalam ajang perlombaan SAK SSI tahun 2021 dengan bangga mempersembahkan kawasan di daerah pegunungan yang memiliki sumber mata air bersih, sehingga berpotensi dalam pembudidayaan ikan air tawar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ikan dan pasar-pasar di Temanggung. Pada pasar-pasar dan pembudidayaan ikan ini, salah satu ikan yang melimpah yaitu ikan nila. Adanya peningkatan produksi ikan yang melebihi permintaan masyarakat menyebabkan harga ikan menjadi murah. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan sekaligus meningkatkan nilai jual produksi ikan nila melalui diversifikasi pengolahan ikan menjadi berbagai produk olahan yang mudah diproduksi dan diminati masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan. Dengan diversifikasi pengolahan ikan menjadi produk pangan ini, kami juga telah andil dalam mensukseskan gerakan kampanye Gemar Makan Ikan di Temanggung. Berdasarkan literatur yang kami baca, tingkat konsumsi ikan masyarakat Temanggung masih jauh dari tingkat nasional. Di Indonesia telah mencapai 29,04 kg per kapita per tahun, sedangkan di Temanggung baru 16 kg per kapita per tahun. Kini, kami membuat pengembangan produk baru dari daging ikan nila tersebut untuk dijadikan dimsum ikan nila. Apa sih dimsum itu? Dimsum merupakan makanan tradisional Cina yang populer karena keindahan bentuk dan juga rasanya yang enak. Selain bentuk dan rasanya, terdapat pula keunikan lainnya seperti keindahan warna dan juga variasinya. Keunikan yang dimiliki dimsum merupakan daya tarik utama makanan khas Cina ini untuk bersaing dalam bidang kuliner di Indonesia. Nah, untuk itu,
Mari kita ke video pengolahannya. Sebelum memulai pengolahan, alat pelindung diri atau APD sangat penting digunakan untuk menghindari kecelakaan dalam proses produksi. Langkah pertama dalam pembuatan dimsum yaitu proses trimming yang bertujuan untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak digunakan. Langkah selanjutnya yaitu tahap pemfiletan yang bertujuan untuk memisahkan daging dari duri dan kepala, yang dilanjutkan dengan pencucian serta pengecilan ukuran. Dalam isian dimsum, kami menambahkan daun bawang yang bertujuan untuk menambah cita rasa. Selain itu, daun bawang rendah kalori namun kaya akan nutrisi. Tahap selanjutnya yaitu tahap penggilingan. Tahap ini bertujuan untuk menghancurkan daging ikan dan mencampur semua bahan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kulit dimsum yaitu minyak, garam, tepung tamin, tepung terigu, dan tepung tapioka. Dalam kulit dimsum ini, kami menambahkan 4 bahan ekstrak dari buah, sayur, dan juga bunga yang bertujuan untuk menambahkan warna dan meningkatkan nilai gizi pada dimsum. Yang pertama yaitu buah naga yang memberi warna merah pada kulit dimsum. Selanjutnya penambahan ekstrak bunga telang yang memberi warna biru. Dan penambahan ekstrak wortel yang memberi warna kuning. Serta penambahan ekstrak daun kelor yang memberikan warna hijau pada kulit dimsum. Dalam penyiapan ekstrak, terdapat tahap penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan sari dari ampasnya. Sebelum ekstrak ditambahkan dalam kulit dimsum, ekstrak tersebut panaskan terlebih dahulu. Proses selanjutnya yaitu pencampuran semua bahan untuk kulit dimsum yang disertai dengan penambahan ekstrak-ekstrak tersebut. Aduklah sampai tercampur rata, kemudian uleni adonan hingga kalis. Setelah kalis, giling adonan sampai menjadi pipih dan cetaklah berbentuk bulat. Timbang kulit dimsum, kemudian tambahkan dengan isian. Hal ini bertujuan untuk membentuk kulit dimsum yang lebih seragam. Bentuklah dimsum menjadi bentuk seperti bunga dan berilah topping parutan wortel untuk mempercantik penampilan dari dimsum. Kukus dimsum menggunakan kukusan dengan api sedang selama 20 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan selama 10 menit. Untuk kemasan primer, kami menggunakan plastik vakum, dan untuk kemasan sekunder, kami menggunakan tin wall sebagai pelindung produk yang disusul dengan penambahan label. Teknik penyimpanan yang kami gunakan yaitu menggunakan freezer yang bertujuan untuk mengaktifkan mikroba yang ada pada produk sehingga memperpanjang umur simpan. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan mempromosikan kepada calon konsumen dengan memberikan sampel produk sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga mendirikan stand makanan yang berlokasi di SMK Negeri 1 Temanggung sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk kami. Promosi secara online, kami menggunakan platform media sosial dan juga marketplace seperti Instagram dan juga Tokopedia untuk memudahkan konsumen yang akan membeli melalui online.
Kabupaten Gresik, kota berbagai julukan. Di kota ini modernisasi, industri, dan tradisi berjalan berdampingan hingga menimbulkan atmosfer kota yang unik. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan daerah pesisir pantai dan tambak membuat Kabupaten Gresik memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Melihat adanya potensi tersebut, kami yang merupakan sekolah vokasi dengan kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan satu-satunya di Kabupaten Gresik, turut ikut serta memanfaatkan sumber daya perikanan berupa ikan bloso sebagai bahan baku pembuatan produk inovasi terbaru kami. Ikan bloso merupakan hasil samping perikanan yang memiliki nilai ekonomis rendah, kurang diminati masyarakat, namun memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Dari hal tersebut, ikan bloso kami proses dan kami olah melalui berbagai metode pengolahan, menjadikannya beraneka produk makanan ringan dan juga lauk. Dalam proses pengolahannya, kami selalu menjaga kehigienisan produk demi menjaga kesehatan konsumen. Daging ikan bloso yang kita peroleh, kita substitusikan bersama dengan bahan pendukung lainnya ke dalam berbagai adonan meliputi adonan nugget, cookies, fish cheese crispy, dan sate lilit. Ikan bloso memiliki manfaat sebagai perawatan dan kesehatan kulit, menurunkan berat badan, meningkatkan kecerdasan otak, mendukung program diet sehat, meminimalisir risiko penyakit degeneratif, dan banyak manfaat lainnya. Sehingga ikan bloso sangat baik dan cocok dijadikan produk inovasi makanan kekinian serta oleh-oleh khas Kabupaten Gresik. Seperti pada inovasi produk olahan ikan bloso menjadi blotatas nugget yang memiliki tekstur kenyal dan gurih, kisblo yang berasa manis dan renyah, fish cheese crispy paduan antara keju dan ikan bloso yang manis dan gurih, serta sate lilit yang sangat cocok dihidangkan bersama nasi hangat. Strategi pemasaran dan penjualan yang kami lakukan menggunakan dua cara, yaitu online dan offline. Pemasaran online kami lakukan melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee. Pemesanan produk secara online dapat melalui link yang ada pada bio Instagram atau dapat men-scan barcode yang ada pada feed Instagram. Pengiriman atau delivery order dilakukan setelah aktivitas KBM selesai. Harga produk-produk ini terdapat pada Instagram maupun WhatsApp. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Strategi pemasaran secara offline, kami bekerja sama dengan tim PKK APHPI SMKN 1 Sidayu yang telah terkoordinasi dengan siswa kelas 11 dan 12. Sistem penjualan yang diterapkan yaitu menawarkan kepada konsumen dan juga menitipkan ke toko-toko serta menyebarkan brosur ke konsumen. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan dunia usaha yaitu Harvinmart yang merupakan perusahaan dalam bidang minimarket yang letaknya dekat dengan Masjid Besar Modar Arifin, sehingga sangat membantu dalam penjualan produk inovasi kami dan menjadikannya oleh-oleh jamaah yang datang ke masjid dari berbagai penjuru kota. Kalau memang tujuannya seperti itu kan, saya juga ada manfaatnya juga. Istilahnya kita promosi tanpa memakan biaya. Sebelum melakukan pemasaran dan launching produk, tentunya kami telah mensurvei ke pasar ikan untuk melihat ketersediaan bahan baku ikan bloso sehingga produk inovasi yang kami buat selalu tersedia dan dapat dikonsumsi masyarakat umum. Gimana rasanya setelah mencoba blotatas nugget? Tapi lembut di dalam. Enak, gurih, kenyal. Rasanya gurih. Kalau disuruh kasih pilihan bintang 1 sampai 5, kasih bintang berapa? 5. Bintang 5.
Kami tim pengampu sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia tahun 2021 SMK Negeri Tambak Boyo mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMK peserta di seluruh Indonesia, pembina pendamping peserta, siswa-siswi SMK peserta, dewan juri, serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.